Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal ini. Ini merupakan segmen baru yang kayaknya saya pikir ada baiknya untuk dibikin karena sebenarnya salah satu alasan untuk memulai YouTube ini, kanal ini itu adalah saya sebenarnya ingin belajar public speaking. Yang mana ketika nonton tutorial-tutorial di YouTube oleh YouTuber-YouTuber lain itu selalu ada peringatan bahwa ngomong yang paling sulit itu adalah ngomong di depan kamera, dan ternyata benar. Sejak pertama mulai muncul di depan kamera bicara langsung untuk keperluan konten di kanal ini tuh saya rasa betapa menegangkannya momen-momen kayak begitu. Jadi saya mau membuat satu segmen di mana saya coba membicarakan hal-hal yang kayaknya tidak perlu menggunakan satu riset yang sangat dalam untuk memastikan fakta tertentu dan lain sebagainya. Ya mungkin di segmen kali ini saya cuma mau cerita tentang hal-hal yang atau terkait impresi saya terhadap sesuatu, baik itu karya maupun hal-hal lain ya, mayoriti karya sih, baik itu misalnya film novel dan lain sebagainya. Dan saya pikir mungkin dulu tuh YouTube awalnya ya, kayaknya awal-awal tuh dibikin buat kita sharing hal-hal yang ada di pikiran kita dalam satu durasi video yang lebih panjang ketimbang video-video singkat yang ditawarkan oleh platform lain gitu. Dan ya begitulah kemudian segmen ini saya coba buat. Nah, untuk yang pertama saya mau cerita tentang satu film kesukaan saya yang berkali-kali saya tonton, yang sepertinya dalam hidup yang singkat ini asik. Ada baiknya kita nonton sekali saja gitu. Filmnya itu berjudul The Man from the Earth. Satu film yang saya nonton itu di tahun 2017 atau sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 8 tahun yang lalu. Saya ingat momen-momen ketika setelah menonton itu saya mengulang-ulangnya berkali-kali, dan pada saat satu kegiatan, saya masih mahasiswa waktu itu di jurusan ilmu sejarah di satu Universitas Negeri di Makassar. Lalu waktu itu saya kemudian berhasil lolos seleksi untuk menjadi satu peserta ekspedisi jalur rempah ketika kegiatan ini pertama kali dihelat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu masih Kemendikbud, belum Kemenbud kayak sekarang. Kegiatannya di Ambon waktu itu, beberapa pulau-pulau Lease dan juga di Banda gitu kan. Saya dapat di Pulau Haruku, dan itu merupakan satu pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidup saya gitu. Pada momen tersebut saya ingat ketika kami sharing session dengan anggota satu tim, di mana berbagai perguruan tinggi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu berkumpul bersama dalam satu tim dari berbagai latar belakang keilmuan, tapi mayoritas itu sejarah, antropologi, dan juga geografi dan beberapa bidang ilmu lain. Kami bercakap-cakap tentang apa bacaan yang lagi populer di universitas masing-masing, film-film yang lagi populer juga gitu. Dan saya ingat betapa saya mengencourage teman-teman saya, teman satu tim saya untuk menonton film ini. Karena film ini tuh sangat bagus ya menurutku waktu itu sebagai seorang mahasiswa. Kenapa bisa begitu? Karena ceritanya itu tidak mainstream gitu. Nah, film The Man from the Earth ini itu bercerita tentang seorang manusia, seorang tokoh bernama John Oldman, yang seperti namanya sudah sangat old man. Dia bisa dikatakan abadi karena di film ini dia itu kisahnya sudah berumur 14.000 tahun, atau kalau kita konversi ke abad itu sekitar 140 abad. Iya nggak sih? Pokoknya itu sudah sangat tua sekali, sudah 14.000 tahun. Itu melibatkan satu rentang waktu yang sangat panjang bagi seorang manusia. Dalam sejarah peradaban manusia pun 14.000 tahun itu begitu banyak kekuatan politik, komunitas-komunitas di berbagai belahan penjuru bumi ini itu datang dan silih berganti gitu. Dan dia mendapatkan kesempatan untuk melihat itu semua gitu kan. Nah, kalau kita berumur sepanjang itu, tentu kita bisa membayangkan, wah dia berarti pernah hidup di masa-masa penting yang mungkin kita temukan dalam buku-buku pelajaran sejarah kita gitu kan, baik Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, lalu kemudian zaman sejarah dan lain sebagainya gitu. Dan dia mengaku diri sebagai seorang manusia purba, seorang Cro-Magnon dari periode yang
akhir zaman es kalau nggak salah, atau mungkin teman-teman arkeologi bisa mengoreksi ini, dari zaman itu, dan selalu bertahan hidup sampai hari ini. Dia selamat dari wabah penyakit Black Death, terus kemudian wabah penyakit-penyakit yang lain dari bencana alam dan lain sebagainya. Dia miraculous, secara ajaib bisa lolos untuk sampai hidup hari ini. Jadi yang menarik itu dalam film ini, dia kemudian cerita kalau dia pernah berguru kepada Buddha, langsung kepada Buddha gitu. Jadi salah satu misteri paling besar dalam sejarah peradaban manusia ini itu adalah tentang agama dan ketuhanan gitu. Dari mana kita berasal, dari mana kita muncul, kenapa semua memiliki nilai moral yang berbeda-beda, dan hal-hal semacam itu, misteri-misteri semacam itu. Dan di film ini premisnya itu John Oldman ini adalah manusia purba yang pada suatu ketika itu berguru kepada Buddha, langsung pada Buddha gitu. Saya tidak terlalu tahu, tidak begitu mendalami agama Buddha. Tetapi yang saya mungkin kenal, saya curiga kayaknya dia belajar langsung kepada Siddhartha Gautama itu sendiri. Dan dia berguru, gurunya ini, Siddhartha Gautama itu, ternyata itu sebenarnya dari awal itu sudah tahu, sudah curiga bahwa muridnya ini itu memiliki sesuatu yang spesial gitu. Tetapi sebagai guru dia merasa, baiklah, biarkan yang mesti bersifat rahasia itu tetap menjadi rahasia bagi muridnya sendiri. Di situ menariknya. Dan tidak sampai di situ saja, dia menjelaskan apa inti ajaran agama Buddha dan lain sebagainya. Lalu dia bilang bahwa pada suatu masa dalam hidupnya dia kemudian pergi ke Timur Tengah untuk mengajarkan Buddha dalam versi yang lebih populer. Nah, ini mungkin agak sensitif bagi teman-teman yang beragama Kristen, karena diceritakan bahwa usut punya usut, ternyata John Oldman ini adalah sosok Yesus sendiri gitu. Wah, ini sebenarnya menjadi hal yang cukup sensitif, dan tapi mungkin teman-teman bisa langsung menonton dan mengkritik langsung filmnya gitu kan. Tapi menurutku tontonan ini sangat menarik, karena ketika dia mengaku seperti itu, ada temannya yang seorang literaris Kristen itu tidak sepakat dengan John Oldman. Dia marah dan membantah apa yang John Oldman coba ungkapkan gitu. Tapi kemudian pandangan John Oldman itu coba didukung oleh teman-teman ilmuwan yang lain, kayak misalnya dari paleoantropolog, dari biologi dan sebagainya. Dibilang katanya, why so serius? Jangan anggap serius. Anggap saja ini John Oldman lagi mabuk, lagi menghayal, dan biarkan aja dia ngomong apa yang dia pengen omongkan gitu kan. Mungkin menurutku, kenapa kemudian penulis bisa memasukkan isu tentang Kristen ini, itu karena kita lihat bagaimana di Eropa kritik terhadap agama itu sangat ketat gitu, itu sudah menjadi satu wacana yang beredar sehari-hari bagi mereka. Tapi yang miss mungkin dari film ini saya rasa adalah dia tidak menceritakan bagaimana perjumpaannya atau pandangan tokoh utama John Oldman yang hidup dalam umur yang panjang itu tentang Islam gitu. Yang juga kalau kita runut, misalnya kalau memang dia benar-benar seorang Buddha, seorang Buddhis yang kemudian menciptakan agama Kristen, ya dia ini tidak menceritakan bahwa ya agama Islam juga itu punya nilai-nilai yang punya banyak kesamaan dengan apa yang diajarkan di Kristen dengan di Buddha. Punya banyak ya, bukan berarti benar-benar sama, nggak. Secara moral kita diajari untuk saling mengasihi dan lain sebagainya. Saya pikir itu nilai universal dari semua agama mungkin. Ya kira-kira kayak begitu. Lalu mengapa saya suka film ini? Itu karena seperti yang saya bilang, ini tuh anti mainstream banget. Dia merupakan satu film sci-fi yang kalau kita lihat misalnya kayak Star Trek, Star Wars, atau film-film post-apokaliptik dan lain sebagainya, itu biasanya, atau misalnya film-film sejarah, itu mungkin bakal menggunakan green screen ya, atau efek-efek CGI dan lain sebagainya gitu. Tapi film The Man from the Earth itu hanya mengambil setting satu ruang tengahnya John Oldman ini, yang mana dia ini kan merupakan seorang dosen sejarah yang pada saat lagi di puncak karirnya menjadi ketua departemen universitasnya,
dia tiba-tiba pindah gitu loh. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya secara misterius. Nah inilah kenapa kemudian teman-temannya pada datang berkumpul di rumahnya John Oldman. Dan film itu hanya berkisar di ruang tengahnya John Oldman, di kamarnya John Oldman waktu dia menelpon sama mahasiswanya, sama di terasnya John Oldman itu sendiri. Jadi hanya percakapan yang membuat kita masuk ke dalam satu percakapan dan mengimajinasikan sendiri apa yang diungkapkan oleh John Oldman ketika dia menceritakan kisah hidupnya yang begitu lama ini gitu. Nah menurutku itu hebatnya sci-fi yang ini gitu kan. Dia merupakan salah satu yang terbaik lah di ini. Karena untuk mengemas satu isu yang begitu banyak, merungkas satu pengetahuan umat manusia pada tahun itu tentang sejarah peradaban manusia. Jadi film ini buat tahun 2000-an awal, ke dalam satu scene film yang hanya berkisar antara omong-omong doang antara beberapa pakar ilmuwan yang lain, itu tuh sangat menarik menurutku sih. Oh ya, selain itu ada banyak quotes-quotes menarik yang bisa kita petik dari percakapan-percakapan para begawan ini gitu. Jadi kayak misalnya ada seorang mahasiswa juga ternyata yang terlibat dalam percakapan itu. Dia bertanya kepada John Oldman, apakah karena umurmu yang panjang ini, orang-orang di kampus kita itu banyak yang bilang kamu tuh jago banget di bidang ilmu sejarah gitu. Kamu punya pengetahuan yang luas di bidang ini. Terus John Oldman itu bilang, wah enggak, itu semua kebanyakan saya dapatkan melalui membaca buku. Is this why all your students say your knowledge of history is so amazing? No, that's mostly based on study. Remember, it's one man, one place at a time. My solitary viewpoint of a world I knew almost nothing about. Tidak semua orang yang lebih tua itu lebih pintar dari kita, tapi kebijaksanaan seorang itu diukur dari seberapa banyak dia belajar, entah baca buku kayak pengalaman hidup dan lain, menggabungkan bacaannya dan pengalaman hidupnya, merefleksikan pelajaran-pelajaran yang dia dapat dari berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan pergi berburu, pergi ke kantor, menonton film dan lain sebagainya gitu. Dia bilang seperti itu dan menurutku itu make sense. Kayak misalnya kita nih, kita hidup di dalam satu rentang waktu dan kita tidak bisa mengingat semua detail peristiwa kita kan yang pernah kita lewati gitu. Misalnya seperti saya yang lahir 30 tahun yang lalu di tahun 1995, saya hidup di masa ketika Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1998. Tetapi apakah saya bisa mengingatnya begitu saja, bisa menjelaskannya begitu saja ketika ada generasi baru yang bertanya kepada saya tentang krisis tersebut? Tentu tidak. Saya harus membaca buku sejarah, mempelajari artikel-artikel terkait, lalu kemudian untuk bisa kemudian menceritakannya dengan lebih proper gitu. Jadi ya itulah gunanya kita belajar menurutku. Ada juga quotes-quotes lain tentang bagaimana kita terbuka untuk belajar tentang memahami perbedaan pendapat dan lain sebagainya di dalam film ini, dan itu sangat menarik. Tetapi hal lain lagi yang betul-betul membuat saya berkali-kali menontonnya adalah kenyataan bahwa saya waktu itu merupakan seorang mahasiswa ilmu sejarah, yang mana ini bagi teman-teman yang pernah belajar sejarah universitas pasti mengenal tentang mazhab Analis, di mana ada sekelompok sejarawan di Prancis di awal abad ke-20 tahun 1920-an itu mengembangkan satu teknik penelitian sejarah yang menggabungkan begitu banyak pendekatan gitu, terutama geografi, arkeologi, antropologi, kajian budaya dan lain sebagainya gitu kan. Di masa itu ekonomi juga di masa itu, bagaimana memandang masa lalu itu dari satu persoalan-persoalan tertentu. Jadi bukan cuma ngomong asalnya dari mana dan sebagainya, tetapi dari satu pandang yang sangat problem oriented. Nah, di film ini, karena yang datang berkunjung ke rumahnya John Oldman itu merupakan dosen-dosen dari atau pakar-pakar dari bidang ilmu lain kayak antropologi, arkeologi, terus kemudian literaris Kristen, biologi juga dan psikologi, itu coba mengkonfrontasi John Oldman, mencoba untuk mengkonfrontasi argumen-argumen John Oldman ini, itu dan dijawab dengan sangat memuaskan gitu loh. Menurutku di momen-momen semacam itu menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat kesejarahan itu bisa dibuktikan melalui satu perspektif yang multidimensi gitu. Bisa diuji dari berbagai bidang ilmu, dan karena itu saya waktu itu yang belajar ilmu sejarah merasa bahwa ternyata ketika coba memahami masa lalu, ketika hanya karena dokumennya tidak ada, ya kita bisa pakai pendekatan lain gitu. Kita bisa pakai
persoalan cara-cara lain untuk memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu. Apakah itu arkeologi antropologi itu bisa menjadi metode di dalam bidang ilmu kita. Mungkin itu yang masih kurang di dalam pelajaran ilmu sejarah itu sendiri di universitas. Kemudian hal lain lagi yang menarik dari film ini itu membuat saya belajar apa yang mati ketika kita hidup abadi. Di film ini tuh diperlihatkan kalau umur yang panjang itu membuat empati kita sebagai seorang manusia itu menjadi sangat rendah. John Oldman karena umurnya yang panjang melihat kematian itu tuh sebagai sesuatu yang wajar terjadi pada orang lain. Dan ya ketika orang lain wafat, ya udah berarti waktunya telah selesai di muka bumi ini. Ya sekedar itu doang sih jadinya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe teman-teman.